selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan ke-77 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin Komandan Upacara. Pasang salut. Gerak! Pasukan Paskibraka memasuki lapangan upacara. Belok. Tamu undangan dimohon berdiri. Belok. Kanan.
Hidupkan! Gerak! Kiri! Gerak! Laporan Komandan Paskibraka kepada Inspektur Upacara. Lapor pengibaran Sang Merah Putih. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Kelompok pengibar Sang Merah Putih menempatkan diri. Langkah, tegap, maju! Jalan! Jalan, cepat, gerak! Haluan, kiri! Jalan! Pasti! Haluan, gerak! Jalan! Berhenti! Gerak!
Formasi. Haluan kiri. Kanan. Henti. Gerak. Hadap. Kanan. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Nah. Hadap. Kiri. Henti. Ya.
Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Hadap kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
kiri, di. Gerak. Laporan Komandan Paskibraka kepada Inspektur Upacara. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Ayo tempat. Pasukan Paskibraka meninggalkan lapangan upacara. Hadap. Kanan. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Belok. Kiri. Jalan. Belok. Kanan. Jalan. Lepas. Seru. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pasang sarung. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Lepas sarung. Gerak. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan saya membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih ke-77 Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda, jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara yang saya banggakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lengkap, kaca benggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. NKRI ini berdiri di atas kaki semua. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, sejak negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta,
Oto Iskandar Dinata, Samaratulangi, Johannes Latu Harahari, Amaramis, Ki Agus Salim, Ki Wahid Hashim, Ki Mas Mansur, Limkon Hian Lim, Raden Nganten Siti Sukaptina, Raden Ayu Maria Ulfah, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agamamu dan golonganmu. Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi dan untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan atau Madura. Yang ada cuma satu Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika para pendahulu kita kekeh ngotot dengan ego golongannya. Apakah Ki Agus Salim kurang saleh sehingga mau berteman dengan Jeflas yang notabene-nya adalah seorang non-muslim sekaligus seorang sosialis asal Belanda. Keimanan Ki Agus Salim tak kurang secuil pun dengan keakraban itu. Bahkan karena keberserajaan, karena keluasan dan kedalaman ilmu Ki Agus Salim, Jeflas menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Kurang alim apa coba Kiai Wahid Hashim? Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan antara Muslim dan non-Muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak sekali tauladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif dari founding father Republik ini dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak melakukan pembaruan Islam di tanah air. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebinekaan. Ibaratnya punya ladang dengan tanduran ijo royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Kita pasti tidak bisa diam membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang semua tanduran sehingga gagal panen, rugi bahkan memupuskan harapan kita sebagai petani. Maka pupuk harus ditebar, obat pembasmi hama harus disemprotkan demi kemakmuran. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai krisis, mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, maupun krisis pangan, energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan Rusia-Ukraina. Bahkan dalam pidato kenegaraan di depan DPR MPR kemarin, beliau menyampaikan saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia, maka capaian tersebut harus kita imbangi dan diperkuat dari daerah. Dan syukur Alhamdulillah, jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44%, maka kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan karena ekspor kita mencapai 1,1 M USD, sementara impor sebesar 1,09 M USD. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa mesti berselisih dan bermusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup rukun, saling ngajeni dan handar beni. Tanpa rasa handar beni dan dari panjenengan, mustahil kita bisa senang dan hidup yang seperti itu. Maka sebarlah rasa itu kemana saja dan kepada siapa saja, agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIP ditandatangani.
Terima kasih. Siap. Gerak. Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan, dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abdi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari.
undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Sebelum saya meninggalkan mimbar, saya sampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh petugas, seluruh peserta, dan juga pasukan Paskibraka yang sudah sukses mengibarkan bendera merah putih. Terima kasih, top dan keren, matur suwun. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Istirahat. Di tempat. Gerak. Dilanjutkan acara tambahan. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, dimohon untuk menempatkan diri. Yang pertama, penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya atas nama Wanto dari Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Agus Puji Mulyono, SOS MSI, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Wiji Utomo SST STMM dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Yang kedua, pemberian remisi. Berdasarkan surat izin keluar rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor W1.30.PAS.30.01.10/637.B atas nama Ariles Dwi Arifanto bin Sudiono. Dan berdasarkan surat izin keluar rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor W1.30.PAS.30.05.10/637.A atas nama Gunawan bin Surijan. Yang ketiga, penyerahan Cindramata secara simbolis kepada Legion Veteran atas nama Bapak Suwoto. Yang keempat, penyerahan juara 1 Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat diraih Desa Gagaan, Kecamatan Kunduran. Juara 1 Lomba Lingkungan Kelurahan Bersih Hijau diraih Kelurahan Tegal Gunung, Kecamatan Blora. Yang kelima,
penyerahan bantuan sosial secara simbolis berupa alat bantu kursi roda atas nama Bapak Damsi dari Kecamatan Blora. Yang keenam, penyerahan juara Lomba Keluarga PKK Gagah Bencana tingkat Kabupaten Blora tahun 2022. Juara 1 dari Desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu. Juara 2 dari Desa Patalan, Kecamatan Blora. Juara 3 dari Desa Bangoan, Kecamatan Jiken. Selanjutnya, Lomba Aku Hatinya PKK tingkat Kabupaten Blora tahun 2022. Juara 1 dari Desa Ngampel, Kecamatan Blora. Juara 2 dari Desa Singget, Kecamatan Jati. Juara 3 dari Desa Ngawenombo, Kecamatan Kunduran. Selanjutnya, mohon berkenan yang terhormat Bupati Blora untuk menyerahkan penghargaan dan bantuan. Mohon mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Wakil Bupati Blora, dan Forkopimda Kabupaten Blora.
Penyerahan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, foto bersama selesai. Kepada perwakilan penerima, kami persilakan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan pencanangan keluarga PKK Gagal Bencana tingkat Kabupaten Blora yang didarai dengan pemukulan kentongan secara bersama-sama. Kami mohon yang terhormat Bupati Blora untuk dapat memukul kentongan utama, diikuti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Wakil Bupati Blora, dan Forkopimda Kabupaten Blora. Baik, pencanangan selesai. Selanjutnya adalah foto bersama Forkopimda.
Baik, foto bersama selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bupati Blora beserta istri, Wakil Bupati Blora beserta suami, Forkopimda beserta istri untuk dapat menuju ke pendopo rumah dinas Bupati Blora. Selanjutnya mengikuti upacara detik-detik proklamasi secara virtual. Kepada tamu undangan lainnya, dimohon menyesuaikan. Pasukan dibubarkan.